Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi murid-murid siswa-siswi kelas 6 SD Al-Hikmah Cilandak yang Bapak banggakan dan Bapak insyaallah selalu doakan dalam kebaikan. Ya, semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya, khususnya penyakit yang sedang mewabah yaitu corona. Ya, untuk pelajaran TIK kelas 6 yang lalu kita telah mempelajari tentang ikon pendukung software pengolah kata. Ya, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, tidak ada salahnya ya, tidak ada ruginya, tidak ada dosanya kalian subscribe channel Bapak ya, supaya kalian dapat notifikasi terbaru tentang pelajaran-pelajaran TIK kelas 6 khususnya. Mungkin kelas 1 sampai kelas 5 mau dipelajarin ulang boleh, silakan. Atau juga nanti ada pelajaran-pelajaran yang lain seperti pelajaran PJOK. Untuk saat ini PJOK aja ya, atau ada video-video lain yang menarik tentunya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, di follow atau di subscribe, dan juga like, share, and comment ya, kata youtuber ya. Oke, lanjut ke pembahasan kita. Kemarin kita telah mempelajari tentang icon numbering ya. Icon numbering sudah, mengolah gambar juga sudah. Lalu dan kita juga telah mempelajari tentang gambar 3 dimensi atau 2 dimensi ya. Memasukkan gambar ke dalam Word ya, Microsoft Word. Ataupun kita telah mempelajari atau mengetahui ya chart. Chart belum ada. Chart akan kita bahas. Sebelumnya adalah smart art. Ya, smart art dalam grup illustration. Ya. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari sesuai buku yang ada di halaman ke-15, insert chart, poin ketiga. Ya, poin ketiga, insert chart atau grafik. Ya, perlu kalian ketahui juga kemarin ada yang japri Bapak ya, kelas 6, Bapak nggak perlu sebut namanya, mungkin dia lagi mendengarkan sekarang. Pak, besok-besok nggak usah dibuat grup aja Pak ya, karena kan tugas kemarin yang tugas 1.3 ya, itu diskusi ya, diskusi nggak bisa dalam satu orang atau dilakukan oleh seorang, itu tidak bisa, melainkan di dalam kelompok atau sebuah grup kecil yang terdiri dari lebih dari satu orang, minimal 2 ya. Kalau di sini Bapak buat 4 sampai 5 orang. Ya, nggak perlu dibuat kelompok Pak, saya udah bisa, atau saya nggak perlu kelompok karena kelompoknya nggak kerja Pak. Bukan seperti itu cara kerjanya ya. Kerja dalam kelompok itu adalah soft skill yang kalian harus punya. Skill berbicara, skill memecahkan masalah. Ini nggak ada pelajarannya, memang secara khusus tidak ada, tapi diselipkan di beberapa pelajaran-pelajaran yang dimana kategorinya masuk ke dalam kelompok ya. Karena Bapak dulunya mengajar di sekolah yang notabene tidak memakai kurikulum K13, melainkan kurikulumnya kebanyakan luar negeri ya. Dulu Bapak pernah mengajarkan dengan kurikulum Cambridge, kurikulum Montessori, kurikulum Pearson, dan lain sebagainya, yaitu kurikulum internasional. Jadi di mana kurikulum tersebut lebih mengandalkan atau lebih mengutamakan soft skill dibandingkan knowledge, pengetahuan dasar atau basic. Soft skillnya lebih teruji ya, di mana tingkat kematangan pada siswa itu lebih diutamakan dibandingkan mereka mengetahui pelajaran atau mengetahui nilai. Ya, nilai penting, oke. Tapi di satu sisi lain soft skill kalian perlu diuji juga, karena nanti ya entah sekarang atau besok atau lusa pasti kalian akan dewasa, akan besar, dan kalian akan dihadapkan dengan masalah-masalah. Nah, masalah-masalah tersebut tidak akan selesai dengan sendirinya kalau kalian membacakan sendiri. Pasti minimal butuh orang lain
entah itu orang yang lebih besar dari kalian, atau orang yang kalian percaya, atau mungkin orang tua kalian, atau mungkin kalau nanti kalian di dunia kerja ya butuh teman-teman, rekan kerja sebutannya. Gak bisa menyelesaikan masalah itu dengan sendiri aja. Pak, saya udah pinter Pak, nggak perlu orang lain Pak. Tidak seperti itu cara kerjanya Bu, Pak. Oke, nggak seperti itu. Makanya dibutuhkan kerja kelompok. Gak apa-apa teman kalian nggak ngerjain, nggak apa-apa. Kalian misalkan yang ngerjain hanya 1 atau 2 orang, nggak apa-apa. Yang lain cuma nimbrung doang, misalkan nggak mau kerja, ya nggak masalah. Nanti yang dapat ilmunya kalian yang mengerjakan. Yang tidur yang nggak ngerjakan nggak dapat. Karena otomatis kepemimpinan kalian, jiwa sosial kalian diuji juga. Yang malas-malas jangan harap nanti jadi orang besar. Ya, yang rajin aja belum tentu jadi orang besar, apalagi yang malas, jangan harap. Ya, buat yang malas-malas, perhatikan, dengarkan pesan Bapak ini. Mungkin sekarang belum kalian merasakannya, tapi nanti beberapa tahun kemudian kalian akan merasakan. Kalian udah kelas 6, udah dewasa. Ya, lanjut ke pelajaran. Tadi anekdot aja. Oke. Untuk pelajaran ketiga ya, kita buka dulu wordnya. Bapak sudah siapkan di sini. Nah, word insert chart atau grafik. Perintah untuk membuat grafik dapat kamu temukan pada tab insert ya, tab insert. Nah, ini tab file, tab home, tab insert, tab design. Tab ya ini ya. Tab insert. Oke. Caranya adalah yang pertama klik tab insert sudah pada group illustration yang ini. Pada group illustration klik icon chart. Kemarin kita kan smart art, sekarang chart. Kita klik. Oke. Kita klik. Nah, otomatis akan muncul seperti yang ada di gambar 1.14 ya, halaman ke-15. Nah, jika kamu melakukan dengan benar maka akan muncul tampilan tersebut. Kita pilih dulu chartnya, chart basic ya. Kita pilih, oke. Nah, maka akan muter-muter loading. Pilih. Akan ada pilihan nanti akan muncul seperti gambar yang 1.15 ya di halaman 16. Oke, kalau benar maka tampilan akan seperti ini. Oke, betul ya. Jadi di atas kalau kita lihat ada Excel ya, ada Excel masuk ke Word. Nah, ini bisa dilihat ya, series 1, series 2, series 3, kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Jadi ada 4 baris ya, 4 kategori, ada 3 kolom. Kolom series 1, kolom series 2, kolom series 3. Nah, ini namanya kolom. Nah, ini namanya baris ya, kolom dan baris. Nah, pada baris kategori. Nah, isi kategori ya. Nah, ini baris kategori direpresentasikan di sini ya. Tuh. Barisnya di bawah, sedangkan seriesnya adalah angka-angka di sini ya, angka-angka di sini nih seriesnya. Oke, pada kolom angka. Nah, bisa kita edit sesuai pilihannya. Coba kita misalkan apa ya, nilai 1 kita rubah coba. Sudah, nilai 1, nilai 2, nilai 3 berubah nggak? Ya, berubah ya di sini ya. Nilai 1, nilai 2, nilai 3. Nah, kategorinya kita rubah. Misalkan apa nih? Misalkan PJOK. Nama aja dah, nama siswa misalkan. Ya, misalkan seperti ini ya. Kita misalkan Pak Alif nilai pertama dapat 7, kedua dapat 8, ketiga dapat 9. Oke, saya misalkan 6, 8, 5 misalkan ya. Misalkan 10, 9, 6.
grafiknya akan berubah secara otomatis ya. Contoh saja. Nah ini kita boleh close kalau sudah diedit. Nah, dan kita bisa ubah-ubah di sini dengan double klik ya. Nah, jadi chartnya kita bisa rubah nilai, misalkan nilai apa nih? Nilai harian. Contohnya nilai harian. Ini juga kita bisa edit lagi ya. Otomatis ketika kita klik chartnya ya, maka akan muncul chart tools berupa design, tab design, dan tab format. Desainnya bisa kita rubah-rubah. Saya gaya mau seperti ini, belum bapak klik ya, ini baru geser-geser aja ya. Tergantung kebutuhan mau yang mana yang bagus ya. Pilihannya ada, misalkan yang ganteng, yang ini lah misalkan contohnya. Ini juga bisa kita rubah-rubah ya, sesuai pilihan. Data-datanya juga bisa kita rubah, ada di edit data ya, di sini di desain. Datanya mau kita rubah nih, misalkan oh ternyata Pak Eri dapat nilainya 10 terakhir gitu, oh dirubah ya, otomatis dia langsung terubah gitu ya. Oke, sampai sini aja, nggak ada tambahan lain untuk insert chart atau grafik. Oke, nanti disesuaikan. Nah untuk yang keempat kita hapus saja atau kita new file. Oke, untuk yang keempat insert table. Oke, cara yang pertama itu kita skip aja di kelas 4 bla bla bla, skip. Cara pertama buat icon dengan icon table. Adanya di mana? Adanya di tab insert ya. Nih, icon table kita klik. Nah, di bawah otomatis ada pilihannya, ada insert table. Nih, ada yang seperti ini. Bisa kita, ini masih gerakan kursor ya, belum diklik. Atau insert table, draw table, Excel spreadsheet, sama quick tables. Nah, untuk opsi yang pertama yang paling mudah adalah ini, yang default ya. Jadi kita mau berapa kolom, berapa rows, berapa kolom, berapa baris. Nah ini kolom nih, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom, 6 kolom, 7 kolom, 8 kolom, sampai maksimum 10 kolom di sini. Bisa nggak lebih? Bisa. Itu khusus nanti di insert table. Kalau di sini maksimum 10 kali 8 ya, di sini 8 baris. Nah, kita buat 3 kolom 4 baris, 3 kolom 4 baris ya. Kita coba klik. Nah udah otomatis dia. Itu cara yang pertama, seperti gambar 1.8 ya. Oh tapi dia 2 baris 5 kolom. Oke, untuk cara yang kedua, halaman ke-17 dengan icon table. Kita sama insert table, draw table. Nih ya. Nah, berbentuk pensil dia. Beda berbentuk pensil, kita tarik aja, klik mouse ke sebelah kiri, tarik. Jangan dilepas, tarik sesuai kebutuhan. Tarik, kita lepas. 1, 2, 3. Nah, ya tabelnya besar ya. Besar. Nah ini bisa kita edit tabelnya mau gimana ya, berapa kali berapa ya. Ini biasanya agak repot, jarang digunakan untuk yang cara kedua. Oke, lalu sebentar, lalu kita klik kanan. Oh ini kita bisa pilih ya garisnya, di draw table. Oke, bisa kita sesuaikan. Oke, otomatis ya. Oke, ini cara di draw table. Nah untuk cara ketiganya, adalah insert table. Nah ini insert table, otomatis akan muncul box ya. Dialog, kotak dialog. Nah, lakukan pengaturan sesuai keinginan. Number of column, jumlah kolom
kolomnya berapa? Kita mau kolomnya 6, rows barisnya berapa? Misalkan barisnya 4 atau 5, 3 deh. Oke, ini kita lebar sama sel berapa, fix column width, misalkan lebarnya auto boleh 1 cm boleh. Lalu yang bawah lebar sesuai isi sel, nanti kontennya apa, hurufnya bagaimana, sesuaikan ya, berarti otomatis. Kalau ini udah default 1, jadi jaraknya 1 cm atas bawah garisnya. Yang bawah lebar sel sesuai Windows, kalau kita pilih auto fit to Windows. Oke, kita klik OK, maka akan tergambar sesuai yang tadi kita perintahkan. Jadi kita atur lagi nih, kita lebarkan misalkan seperti ini ya, kita pilih mau gimana buat tabelnya ya, jadi bisa kita kustomisasikan lebar ke bawahnya gimana, ke atasnya gimana ya. Nah, ini adalah cara memasukkan table ya, insert table. Tadi chart, sekarang table. Boleh kita coba praktik 1.4 pada halaman ke-20. Oke, coba mengerjakan. Berarti tampilkan kotak dialog insert table. Pada table size isikan 4 kolom dan 3 rows. Pada auto fit behavior, klik auto fit to content, klik OK. Coba ya, bawahnya. Tampilkan kotak dialog insert table. Oke, insert table. Sudah. Oke, pada table size isikan 4 untuk kolom dan 3 untuk rows. Oke, pada auto fit behavior centang atau klik yang auto fit to content. Sudah. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, sesuai konten atau isinya dia akan menyesuaikan. Nah, kalau ini kan enggak. Oh, ini juga ya tadi sama. Coba kita lihat ini sama enggak? Wis. Maaf, salah klik. Nah, ini sama juga ya. Auto fit to contents. Oke, ini bisa kalian coba-coba di rumah sebagai latihan saja. Nah, untuk materinya cukup sampai di sini ya. Untuk tugasnya kalian tulis komentar di bawah ya, komentar. Tugas yang pertama ya, tugas ada 2. Yang pertama tulis komentar di bawah video ini dengan menyertakan kelasnya dulu, kelas, setelah itu nomor absen, baru nama lengkap kalian sesuai absen ya, kelas, nomor absen, baru nama lengkap kalian. Itu tugas yang pertama ya. Nah, tugas yang kedua kalian kerjakan halaman ke-23, evaluasi poin A, poin B, poin C ya. Poin C, kalau poin D juga enggak sama. Terakhir permainan cerdas ya. Yang di belakang halaman 26 permainan cerdas. Nah, untuk yang ini lakukan dengan benar bla bla bla, bukalah lembar kerja, itu nggak usah ya, nggak usah dulu, itu nanti aja ya. Yang penting poin A, B, C dan halaman ke-26 ya, itu tugas yang kedua. Jangan lupa kalau misalkan nggak muat ya boleh di buku tulis, kalau muat boleh di mana, boleh di buku paket ya, tulisnya langsung. Untuk tulisan Bapak minta yang rapi, yang bagus, nggak usah buru-buru ya. Banyak banget tulisannya kayak cakar bebek. Kalian sudah kelas 6, malu kalau tulisannya jelek ya. Oke, sekian dari Bapak. Kalau ada yang mau bertanya boleh langsung japri, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Sekian pelajaran TK kelas 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.